kesempatan, tubeng kesehatan, rahmat sidi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali di malam mangkin iki ibu-ibu, bapak-bapak, kita bertemu dalam suasana muzakarah yang sebelumnya kita rangkaikan dengan sholat berjamaah, sholat maghrib, kemudian sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, maghrib. Salawat serta salam semoga tetap curahkan buat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau pelungguh senamian masih nikmat silaturahmi sesama ukhuwah Islamiyah. Lamun dek nara mungkin perjuangan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabat, para tabi'in, kemudian para ulama, para waliullah, mungkin dek malam makin miki pelungguh senamian dek jak mau pada tokol mara sesolah tahu saat tokol dek malam makin niki. Jadi perjalanan ibu-ibu, bapak-bapak sedekman tokol atau sedekman sembahyang maghrib baru pada berniat mungkin untuk sholat berjamaah, milu pada muzakarah, milu pengajian, milu berdiskusi, terdengahang kalimat-kalimat sak bagus, sak jari pencerahan tipak hidup pelungguh senamian. Itu tidak lepas dari kehendak kita, kemudian ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tiang ulas masalah akidah, masalah tauhid, masalahan teologis ya, jamaah sandin lepas-lepas oleh zaman Islam pertama kali muncul dan jauh-jauh oleh perbedaan-perbedaan. Karena lamun tekupas deh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, perbedaan-perbedaan paham Islam niki beragam ya luwe bimbe tawat hidup, jangankan mun terawasang dunia deh sentelok pun lek dusun niki luwe paham-paham, apakah paham secara teologi, paham secara fikih. Di dalam fikih pun masalah sembahyang, masalah wudu, masalah zakat, ya ada doang perbedaan ya jamaah. Oleh Islam pertama kali pun muncul ya wah hadapan si penok gati paham sak berbeda-beda. Apalagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, para sahabat sudah tidak tahu wah den tahu jangan lai beketuan malik lamun dait sopo masalah selain tulak tipa Al-Qur'an, tulak tipa Al-Hadis ya, atau datang tipa sahabat-sahabat sak senior, sahabat sak paling tua, sahabat sak paling dekat tipa sida Nabi. Nah, menjelang perebutan kekuasaan deh, Islam, kekuasaan atau kekhalifahan selesai Khulafaur Rasyidin Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Islam semakin keras pergolakan perbedaan-perbedaan. Oleh temulai si dinasti Umayyah yang dimulai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali doang masih hidup, pecah belah Islam. Pengikut Ali sebagai khalifah sugul Khawarij. Di tengah-tengah pengikut Ali sandi sepaham tipe Khawarij sugul Murji'ah.
Khawarij kanggon mati dengan lamun ndek taat tipa Al-Qur'an tipa hadis. Sayyidina Ali tak anggap ndek taat tipa Al-Qur'an, malam yahkum bima anzalallah, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Al-Qur'an, Khawarij berdalil pakai ayat niki. Lamun den berhukum kadu hukum Tuhan, kadu Al-Qur'an, maka dengan kafir. Maka Sayyidina Ali dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Dengan Khawarij niki mati Sayyidina Ali pada Islam. Si Abdullah bin Muljam, orang yang setia sama Sayyidina Ali, orang Syiah, masih turut Sayyidina Ali. Dualisme dua kepemimpinan Islam. Berpusat Damaskus, dipimpin oleh Muawiyah pada waktu itu sebagai gubernur, ya, gubernur, Ali sebagai khalifah. Ali meninggal, diserahkan kepemimpinan kekhalifahan tipe anak Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan ditahan, kita Islam pecah belah, ampun serahang tipe Muawiyah, jari seke Islam tipe Muawiyah. Di zaman Muawiyah pun merasa bersalah, Muawiyah banyak yang salahkan, luwe sak salaang caren Muawiyah waktu saat perangi Sayyidina Ali yang disebut dengan perang Siffin. Perang Siffin, pemberontakan Muawiyah yang waktu itu sebagai gubernur, ya, sebagai gubernur itu memerangi kekhalifahan ketika Sayyidina Ali menjadi pemimpin sebagai khalifah. Datang Muawiyah. Muawiyah jangan kalah, angkat Al-Qur'an, bertahkim atas nama Al-Qur'an, melakukan perdamaian, ya, melakukan perdamaian. Cuman terlompat tiba zaman Muawiyah. Nah, le zaman Muawiyah niki, Muawiyah wamuni lamun salah entan keni jak serhang lapun tiba Allah Subhanahu wa taala, lawan berembe keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muawiyah niki, paham Muawiyah niki ia disebut sebagai paham Jabariyah atau paham Jahmiyah yang dikembangkan oleh Jaham, perkembangan si sopo tabiin saran Ja'ad bin Dirham macam Ma'bad al-Juhani, ya. Kembangan saran Jabariyah. Jabariyah niki punya paham, ya, tentang tauhid, tentang akidah. Itu nih tapi nak marak wayang berembentan melek dalang no, selalu nasib je dalang mainang wayang no, marak nu tak tegawe si Allah Taala niki paham daripada Jabariyah. Itu tapi nak marak tetato. Nah, inilah paham yang dianut. Ada paham yang berlawanan, yang kontradiksi dengan paham Jabariyah niki kena tersebut si paham Qadariyah. Paham Qadariyah niki berdua paham, berdua pemahaman, pengetahuan selapu perbuatan niki tegawe si manusia, tegawe si manusia. Nah, niki kekembangan isi sopo tabiin saran Gailan ad-Dimaski kance arak murid. Nah, Gailan ad-Dimaski ini sampai temati di zaman dinasti Umayyah, di zaman kekhalifahan Hisham bin Abdul Malik. Ampun temati ia kerang tak mesugul penjara pada waktu dinasti Umayyah, sampai temati gara-gara paham hampir de perbuatan manusia niki denara intervensi, denara perbuatan, denara kontribusi dari Allah Subhanahu wa taala. Lapun sahara le diri manusia niki iwah tebeng ticanin si Allah Subhanahu wa taala untuk kelola dunia. Iwah tebeng otak, tebeng ate, tebeng ima, tebeng nai, tebeng akal, segala macam mau tebeng. Niki pemahaman daripada Qadariyah.
Jadi napi sak tegawe si manusia selapu enjan tulak tiba manusia. Nah, manusia ini mampu gawe lapun. Paham qadariyah niki. Sampai pada waktu itu karena paham dinasti Umayyah itu lebih condong kepada paham Jahmiyah atau paham Jabariyah, sampai yang pahamnya seperti itu dimasukkan ke penjara, bahkan sampai dihukum mati, yang namanya Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan ad-Dimashqi. Nah, artinya pembahasan dari kehidupan pelunggus namian mangkin niki, masalah takdir wah jauh terbahas di zaman-zaman sahabat, sampai pun pembahasan perdebatan Ibnu Abbas kanca Ibnu Mas'ud sobok cerita berbeda pendapat mengenai umur teni bau tebeluang si itu sebagai manusia atau den bau. Nah, ini kita perdebatan Ibnu Mas'ud sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan umur manusia nu den bau tebeluang jelas-jelas manik Allah SWT di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, tapi bahasa di Al-Quran idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tahun wah datang tu ajal ajal manusia, tempo waktu ya tercabut nyawa dan bau temundurang dan bau temajuang. Misal bareh zuhur kelema nu berdoa ya Allah majuang sampai jam 11 dan bau pas di jam 12 nu misal tahun zuhur atau lebih 20 menit misal tuh pun tahun terbaik nyawa dan bau temajuang dan bau temundurang saran umur. Niki pendapat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mengatakan kanggun baun saran umur niki bau belo. Rasulullah SAW wah aja berdoa Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat untuk berdoa supaya meminta agar dipanjangkan umurnya. Menurut Ibnu Mas'ud kanggon lagu di ayat baru nu diganggu arah ayat mal sigadu si Ibnu Mas'ud yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah bisa saja menghapus apa yang telah dikehendaki, bisa juga menetapkan apa yang sudah dikehendaki. Ini ayat yang dipakai oleh Ibnu Mas'ud. Kanggot. Lalu Ibnu Abbas menjawab apa? Kenyekeun sa Ibnu Mas'ud muni kena ya kanggon. Ibnu Abbas menjawab oleh jawaban doa saat aja si Sidi Rasulullah SAW jari Rasulullah ajah tipa yang pelinggi berdoa supaya tebeluang umur niki adalah ampun sak teberkahi sisa umur sak mungkin 60 umur petang dasa sak sisa kan 20 nu teberkahang hidup. Niki pendapat Ibnu Abbas. Nah, ini perdebatan masalah takdir, perdebatan masalah ketentuan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita kembali pada pembahasan Jabariyah ke Qadariyah berdebat. Niki punya pemahaman. Qadariyah punya paham selapu sategawe si manusia oleh lamu Jabariyah itu tepina marak tetato berembe ke milik Allah SWT, maka ia jak tegawe apa wah ternyata oleh balik sesuai tulisan di Lauhil Mahfuz, maka cara perjalanan kita sampai le masjid niki wah tercatat. Ki paham Jabariyah. Kemudian muncul paham-paham berikutnya, muncul Mu'tazilah, muncul Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah muncul dengan pendapat manusia itu betul ya tetun wah tebeng selapu daya kemampuan niki saat sebut dengan al-kasbu menurut
Ahlus sunnah wal jamaah ngambil jalan tengah-tengah. Dia hanya punya kesempatan untuk berikhtiar, berusaha. Nah, tugas manusia diki bahasa Ahlus sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Asy'ari dengan Imam Al-Maturidi. Sedangkan Imam Asy'ari ini sebelum dengan Mu'tazilah sebenarnya. Ia berguru oleh amat teren searan Imam Al-Jubai, deklarasi yang diri aku dengan Mu'tazilah bahasa Imam Asy'ari. Ya sampai yang le masjid, ya, sampai yang masjid. Tentang pendapat masalah kemampuan manusia tetuah tebel sudah Allah Subhanahu wa taala lagu dia kemampuan untuk menentukan apakah jangan sampai atau tidak, apa yang diusahakan, apa yang diikhtiarkan. Tidak ada yang bisa pastikan, tidak ada yang menjamin. Niat saoleh bale mele jak sekotong, buah kedong berikhtiar apakah jangan sampai atau ndek. Itu urusan Allah. Dikembalikan pada urusan Allah. Urusan manusia berusaha. Boyak motor, beliang minyak, jalan langan liwatang Mataram, do lembar, tembus kotong. Urusan manusia. Urusan Tuhan ada urusan memutuskan. Urusan menentukan apakah jangan sampai atau ndek. Ya, usaha niki. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil jalan tengah. Tidak berpihak ke Jabariyah, tidak berpihak ke Qadariyah. Walaupun sebelumnya ada pendapat yang mengatakan bahwa paham Jabariyah dengan Qadariyah ini dia diantara Murji'ah yang tidak sepakat dengan pendapatnya orang Khawarij yang kemudian membunuh Sayyidina Ali, mengatakan Sayyidina Ali ini sudah kafir. Padahal menurut Murji'ah dia masih punya kesempatan Sayyidina Ali niki untuk bertobat sampai dengan menjelang ajalnya. Lagu temate. Niki keras perjuangan Islam. Nah, urusan manusia sabaru menurut Qadariyah itu mulai oleh diri temesa. Mulai oleh diri temesa. Arak dalil singkadu. Arak baru renungan mendek salah dengan sebutan dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum lamun ndek mulai oleh diri sendiri, oleh diri mesa. Ki dalil sangkadu, sak singkadu. Lamun dia mulai oleh diri mesa, dan tahu ya kami kembe. Tetun Allah SWT wa tulisang ajal, wa tulisang rezeki, catatan rezeki. Lamun dia teboya si manusia, dan ini diet, dia jak diet, syarat rezeki walaupun wa tulisang. Nah, lamun paham Jabariyah, paham selapu perbuatan sampun tertulisan li lauhil mahfuz. Wat tulisan li lauhil mahfuz. Jadi pindah diri marah tetato. Arak sopok cerita sopok cerita dengan maling. Jika terdait sepen mungkin sangkarang terdengar Dengan maling kejeka terdait sepen berjawab, "Ndek aku maling." Allah SWT maling. Karena selapu perbuatan ini sudah diatur, dikembalikan kepada Allah SWT. Ampun terjagur sekali, kembe jagur. Allah Ta'ala jagur ya. Jawab. Karena dia punya paham yang menyandarkan segala perbuatan itu kepada Allah SWT. Padahal Allah SWT itu mustahil dia punya sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek. Karena tidak elok dan solah ruan tersandarang perbuatan salenge niki tipa Allah SWT.
Sampai Allah SWT berbalik dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa man asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ketika engkau diberikan sesuatu yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Ketika engkau ditimpa sesuatu keburukan, maka itu datangnya dari dirimu sendiri. Jika Musa lenge, sebenar manusia perbuatan. Kadang selapuan kembalian doang lapu jak nenek sampai seuzon tipa nenek. Perbarun beli hujan, ya Allah, apa jak milik nenek nih? Bilang jelo tapi yang hujan, ngeluh. Seuzon, berprasangka buruk terhadap Allah SWT. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Dia yang memberikan kehidupan, Dia pula yang mematikan. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika saya sakit, maka Allah menyembuhkan. Nabi Ibrahim dia berdoa karena ketika Allah memberikan penyakit, lagu Nabi Ibrahim berbahasa, ketika saya sakit, fa idza maridtu, lamu kesakit, Allah sehatan kan. Nabi Ibrahim dia berbahasa kena lamun Allah memberikan penyakit, tapi manusia diri mesak sing salahang kejekeun sebut penyakit niki datang tiba diri. Dan semal sebut sesuatu yang buruk itu datangnya dari Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Niki bahasan Nabi Ibrahim. Jadi dia mola-mola kadang-kadang datang penyakit niki Allah wah takdiran. Kadang gampang-gampang yang secara tidak sadar kita sudah seuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu salenge sit sandaran di Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah bermanik, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah bekemelik tiba panjang niki sak solah sak molah dan wah bekemelik tiba panjang niki sak lengi jadi kejekan tekena ya ketika kita ditimpa oleh keburukan sesuatu yang keji buruk, maka itu sungguhnya datang dari manusia niki. Karena dan mungkin Allah Subhanahu wa taala bekemelik tiba panjang niki adalah sak lengi-lengi. Jelas kan ayat sabaru yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena lamun sak lengi terjadi, kita harus introspeksi diri, muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah diri. Muhasabah ni periksa apa sawah tegawe. Sendik teman terdait keburukan niki. Sendik teman sakit apa tegawe. Ya. Harus diperiksa. Ndak semena-mena Allah taala. Semena-mena nenek kemilik. Sehingga kita tidak memanfaatkan daya kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hampir-hampir manusia niki alam semesta pun tahun kelola. Hujan tahun natur pun santi turun. Gunung gempa tahun natur pun santi gempa. Sebenarnya manusia niki makna manusia terciptaan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pengganti, sebagai pemimpin untuk mengelola alam semesta. Ampun santi tiwuk lolo angus en belik tahun natur. Ini tebeng kemampuan, tebeng otak, tebeng pikiran, tebeng akal. Ya mola. Lain mungkin di zaman Rasulullah ditarak dengan tahu pinak pesawat terbang, pihak kapal. Lalu narak lain mungkin bengak. Lagu nane kan Habibie, Presiden Habibie pinak pesawat, kita kapal. Ya biasa doang ruan.
Nah niki kemampuan manusia. Salai mungkin Al-Qur'an nyebutang tentang wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berputar pada porosnya. Wah 14 abad salai di zaman Rasulullah Al-Qur'an sampun sebutang mengenai planet niki berputar pada porosnya, berotasi. Dengan kecanggihan dan kekuatan, kehebatan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu membuktikan ternyata betul planet niki berputar di poros, ia muter. Dan ini dia berempokang, maragangsing. Ia berdua garis edar mesa. Pluto, Mars, dia tahu dia berempokang. Wa ta'atur garis edar niki sida Allah Subhanahu wa taala. Atau pertemuan antara air asin dan air tawar. Walain sebutang 14 abad yang lalu oleh Al-Qur'an. Lalu kecanggihan teknologi, kehebatan manusia bau sindayat. Aran teori Big Bang. Saterdait Stephen Hawking. Teori niki adalah teori ledakan besar. Bumi kaca planet-planet lain wah ieu sekik lain. Dan itu 14 abad yang lalu sudah ditemukan, sudah disampaikan oleh Al-Qur'an. Awalam yarul ladina kafaru annas samawati wal ardh kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah mereka orang-orang kafir itu berpikir bahwa langit dan bumi itu pernah bersatu? Wah jadi sekik lain langit kece bumi no. Fafataknahuma, kemudian kami ledakan. Arah saja Mars, saja Pluto, Al-Qur'an sampean. Cendekiawan baru menemukan teori itu. Nah ini kecanggihan. Manusia pun diet napi sampeang di dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Tapi luar biasa para sahabat mampu beriman sekalipun dia tidak mampu membuktikan selama itu keluar dari lisan Rasulullah SAW selalu diimani. Abu Bakar menjadi orang yang selalu pertama membenarkan sampai mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nah gelar As-Siddiq, orang yang selalu pertama kali membenarkan nabi sasin sampeang sida-sida nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, kadang-kadang jat lalu lampak oleh bale berniat lalu jak undang bajur.